Untuk mengetahui dinamika pencarian hari ke-6 jurnalis Metro TV Syahril Helmi, kami ajak Anda bergabung dengan jurnalis Metro TV Andre Septian dari atas KRI 873 Mata Bongsang di Ternate, Maluku Utara. Ya, Septian, apa perkembangan di hari ke-6 pencarian Syahril Helmi ini? Iya, Virgi, mengenai perkembangan di hari ke-6 pencarian jurnalis Metro TV Syahril Helmi ini lebih diperluas lagi dan tim lebih diperbanyak. Untuk hari ini, di hari ke-6 pencarian total ada sebanyak pembagian 6 tim yang terdiri dari TNI Angkatan Laut, kemudian Polri melalui Ditpol Polda Maluku Utara, Basarnas dengan tim gabungannya, kemudian KPLP atau Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai, kemudian ada nelayan dan keluarga Syahril Helmi yang mencari Syahril dengan mandiri, baik itu di sepanjang pesisir sekitaran Halmahera Barat dan Selatan, dari Tobaru sampai dengan juga Tokaka. Dan Virgi, memang untuk hari ini terutama di TNI Angkatan Laut dan juga Basarnas cukup mengalami kendala, terutama tim inilah yang menyisir di tengah laut karena kendala cuaca seperti yang telah disampaikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, Geofisika atau BMKG yang memprediksi cuaca buruk dengan intensitas hujan sedang hingga lebat di perairan Laut Maluku Utara. Kemudian ada juga permasalahan yang dialami oleh KN SAR 237 di mana sekitar pukul setengah 10 pagi tadi kemudi dari kapal KN SAR 237 mengalami malfunction sehingga harus dievakuasi atau ditarik dengan KRI 873 Mata Bongsang untuk dibawa ke pelabuhan Ternate saat ini. Namun memang Virgi, untuk pencarian tidak hanya terfokus dari dua tim ini, baik dari tim SAR gabungan maupun TNI Angkatan Laut, namun juga ada Ditpol Polda Maluku Utara, kemudian KPLP, serta nelayan dan juga keluarga Syahril Helmi yang melakukan pencarian secara mandiri. Sehingga pencarian terus dilakukan hingga sore nanti dan menjelang besok pencarian di hari ke-7. Virgi. Ya, Septian, apakah sudah ada skenario untuk pencarian besok? Ya, Virgi, mengenai skenario tentang pencarian besok di hari ke-7 tentu ini menjadi yang sangat penting dibahas baik itu dari tim SAR gabungan Basarnas, TNI Angkatan Laut, karena memang pencarian sudah diperbesar luasan areanya dan juga tim sudah diperbanyak. Dan untuk informasi selengkapnya, Virgi, saya akan mengajak Anda mewawancarai langsung Komandan KRI 873 Mata Bongsang dengan Mayor Laut Pelaut Mahmud Ridho. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Pak Mahmud, bisa disampaikan Pak hasil dari evakuasi di pencarian hari ke-6 dan rencana proses evakuasi ataupun pencarian besok seperti apa? Baik, evaluasi kita hari ini dalam proses pencarian tentunya kendala paling besar adalah cuaca, angin cukup kencang, gelombang tinggi, namun demikian tidak menyurutkan semangat dari para prajurit TNI AL khususnya, serta rekan-rekan dari stakeholder yang lain yang turut melaksanakan pencarian. Untuk besok ke depan kita sudah melaksanakan evaluasi, analisis mengenai pergerakan dari arus, di mana arus akan cenderung bergerak ke selatan dan berputar menuju ke daerah Maidi. Jadi ini akan menjadi fokus-fokus daerah yang menjadi wilayah pencarian kita besok. Oke, bisa diperlihatkan juga kepada Virgi dan pemirsa, inilah peta gambaran yang akan diperlihatkan oleh Mayor Laut Mahmud Ridho mengenai peta di besok hari dan juga bagaimana kondisi cuaca, kemudian gelombang untuk memperkirakan di mana kita bisa menemukan Syahril. Ya. Jadi di sini kurang lebih di Gita Raja kita bisa lihat di pukul 8 sampai dengan pukul 10 besok pagi arus akan bergerak ke utara. Jadi di sini kami memprediksi bahwa setiap benda-benda terapung tentunya akan bergerak menuju pesisir sampai dengan bermuara di Maidi, daerah Maidi. Di sini kami akan meyakinkan identifikasi, nanti kita akan menggunakan drone dan kami akan menurunkan rigid hull ataupun skoci bersama dengan tim untuk melaksanakan identifikasi langsung ke wilayah-wilayah yang sekiranya sulit untuk dijangkau, terutama di pesisir pantai. Oke. Apakah ada juga penggunaan kapal rigid dan drone tadi? Berarti harus mengarah ke pesisir dulu KRI-nya, Pak?
Maka KRI juga pasti akan ke pesisir di sini. Untuk kontur juga masih memungkinkan untuk KRI melaksanakan approaching ke pesisir dalam. Namun demikian memang untuk wilayah-wilayah tertentu di pesisir tentunya kita harus menggunakan rigid hull ataupun skoci di sini. Oke, kemudian untuk pergerakan arus, apakah besok terpantau akan terjadi gelombang tinggi, Pak, atau bagaimana untuk kondisi lautan Maluku Utara besok? Kalau untuk gelombang sekitar 0,5 sampai dengan 1 meter, insya Allah kita tetap optimis bisa menemukan rekan kita. Kami berharap dalam keadaan selamat dan kami yakin insya Allah walaupun besok hari terakhir pencarian kita bisa menemukan yang bersangkutan. Selain di Maidi, apakah ada pemetaan di wilayah lainnya, Pak, untuk kemungkinan Syaril ini bisa titiknya? Jadi kita akan berfokus, kalau bisa dilihat di sini, kita akan berfokus ke wilayah-wilayah yang tidak ada jalur transportasi ataupun jalan raya. Kami berasumsi bahwa wilayah-wilayah yang ada jalan raya di pesisirnya itu akan menjadi second alternatif bagi kami. Kami akan berfokus kepada wilayah-wilayah yang tentunya tidak ada jalan raya. Karena kalau wilayah ini ada jalan rayanya, tentu jika korban selamat ataupun ditemukan, pasti akan ada yang menyampaikan kepada kita. Jadi kami akan berfokus ke wilayah-wilayah yang sekiranya pesisir tapi tidak ada jalan rayanya. Seperti mulai dari Gita Raja sampai dengan Payahe, selanjutnya dari khusus Sinopa sampai dengan Maidi. Oke. Ya. Pak, ini kan pencarian juga dilibatkan dengan nelayan serta masyarakat di pesisir. Bagaimana himbauan khususnya dari TNI Angkatan Laut setelah melihat kondisi cuaca besok agar lebih waspada dalam melakukan pencarian? Tentunya cuaca atau faktor alam tidak bisa kita lawan. Kami tentunya tidak henti-hentinya untuk menghimbau baik itu nelayan, para wisatawan ataupun penggiat pelayaran untuk mengerti bahwa cuaca sekarang tidak baik-baik saja. Oke, jadi tetap harus menjaga keselamatan. Menjaga keselamatan pelayaran, selalu mengupdate peringatan dini dari BMKG karena yang menjadi korban adalah kita sendiri, bukan orang lain. Oke. Terima kasih Komandan KRI 873 Mata Bongsang dengan Mayor Laut Mahmud Ridho, dan itulah Virgi mengenai peta rencana besok, dan tentunya tidak hanya TNI Angkatan Laut saja, namun ada stakeholder lainnya seperti tim SAR gabungan dari Basarnas, kemudian Ditpolairut Polda Maluku Utara, ada KPLP serta nelayan sekitar dan juga masyarakat ataupun keluarga Syaril Helmi yang terus mencari Syaril Helmi secara mandiri dengan harapan besok bisa ditemukan dan dipertemukan dengan keluarga mereka. Kembali ke Anda, Virgi. Ya baik, Andre Septian melaporkan langsung dari atas KRI 873 Mata Bongsang. Terima kasih dan tetap berhati-hati dalam menjalankan tugas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.